Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencana menyiapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.
siapkan bagi masa depanku penuh. Jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang tak kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, rencana-Mu Tuhan, rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku penuh harapan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan, rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku penuh harapan. Jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, rencana-Mu Tuhan, rencana indah telah kau siapkan bagi masa depan penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang tak kau perbuat di dalam
Saudara dan saudari, selamat beribadah. Kepada Anda yang berada di rumah-rumah, Tuhan memberkati kita semua di dalam ibadah pagi hari ini. Mari kita menyerahkan ibadah kita kepada tangan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih sekali lagi karena memberikan kami kesempatan untuk beribadah pagi hari ini. Memuliakan Engkau, mengagungkan nama Tuhan, Allah kami yang perkasa. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan memberi kepada kami pagi ini. Kami mendoakan supaya Tuhan memberikan kami kekuatan, perlindungan daripada Tuhan. Dari kesehatan kami, daripada apa yang kami nikmati setiap hari. Biarlah itu memuliakan nama-Mu. Kami mau beribadah, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu dan daripada tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau. Kami bersyukur kepadamu. Kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari jemaat Tuhan kita memuji Tuhan. Kita naikkan sorak-sorai bagi Yesus Kristus. Ya Allah yang ajaib, ya Tuhan yang hebat, Allah yang perkasa. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Haleluya.
lagi menaikkan nama Yesus. Kuasa-Mu nyata Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Sama-sama kita nyanyikan. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu, ajaib dan perkasa, besar dan mulia. Tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Kuasa-Mu, kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu, ajaib dan perkasa, besar dan mulia. Tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Ku bangga memiliki-Mu, ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Nama-Mu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan kami. Sama-sama kita nyatakan. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu, ajaib dan perkasa, besar dan mulia. Tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Ku bangga memiliki-Mu, ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Nama-Mu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Ku bangga memiliki-Mu, ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Nama-Mu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Ku bangga memiliki-Mu, ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Nama-Mu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Ku bangga memiliki-Mu, ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Nama-Mu dahsyat dan megah, berkuasa
percaya, ku aman kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapan kami Tuhan hanya pada-Mu selamanya. Oh Yesus, tak pernah gagal rencana-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu. Dahi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang selama masa depanku. Kau sediakan, tak pernah gagal rencana-Mu. Dahi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang selama masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman
Doa hari ini, mari berdoa bersama-sama. Allah Maha Kuasa, Engkau memanggil umat-Mu bersaksi bahwa di dalam Kristus Engkau memuliakan manusia kepadamu. Tolonglah kami memberitakan Injil kasih-Mu dan semua orang yang mendengarnya dipulihkan kepadamu melalui Dia yang mati bagi kami dan yang telah pun bangkit dan sekarang memerintah dengan Engkau dan Roh Kudus satu Allah sekarang dan selamanya. Amin. Silakan duduk untuk mendengar pembacaan pertama, kedua, dan firman Tuhan. Pembacaan pertama daripada Perjanjian Lama, Mazmur 111 ayat 1 hingga 10. Mazmur 111 ayat 1 hingga 10. Ayat yang pertama, Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib jadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikianlah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ke-6 mulai daripada ayat yang ke-51 hingga ayat yang ke-58. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Inilah Injil Kristus. Selamat pagi saudara dan saudara sekalian. Sekali lagi mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar pengajaran firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur
karena kami masih dapat beribadah bersama-sama dalam talian pada hari ini, dan khusus untuk firman Tuhan yang disampaikan, kami berdoa semoga Engkau mengurapi penyampaiannya sehingga menjadi berkat kekuatan bagi kami. Dan semoga firman Tuhan yang disampaikan ini tidak keluar dengan sia-sia, melainkan akan menggenapkan dan menyempurnakan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kami masing-masing sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu. Semuanya ini kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Hari ini, saudara, khotbah kita adalah diambil daripada pembacaan Injil itu tadi, Yohanes pasal yang ke-6 ayat 51 sampai 58 yang telah pun dibacakan kepada kita sebentar tadi. Peristiwa yang disebut di dalam petikan ini adalah peristiwa mengenai pengajaran Yesus yang dilanjutkan daripada minggu yang lepas, akulah roti itu. Jadi kita lanjutkan bahagian itu. Hari ini kita membawa tema misteri, rahasia, makanan dan minuman. Apakah adakah rahasia di sebalik makanan dan minuman ini? Menurut Yesus Kristus, ya. Memanglah kita sebagai manusia, memanglah kita ini sesungguhnya kita ini memerlukan makanan. Kita memerlukan minuman. Dan untuk menjamin kelangsungan hidup kita, bukan hanya kita memerlukan makanan minuman yang berzat dan sehat, tetapi kita juga memerlukan bekalan makanan. Kita memerlukan bekalan minuman yang mampan, yang berterusan, tidak berhenti-henti. Kalau makanan dan minuman itu terhenti, maka kita akan mati akibat kelaparan dan kehausan. Kita kembali ke debu, kita kembali ke tanah, firman Tuhan mengatakan. Tetapi bagi Yesus, apakah rahasianya? Itu yang kita mau lihat pada hari ini. Dan kepada saudara yang sudah mengetahui rahasia ini, puji Tuhan, mari kita lihat bersama-sama. Dalam bacaan ini, pagi ini kita mau melihat 3 perkara. Apakah yang kita boleh belajar daripada makanan dan minuman menurut Yesus? Jadi mari kita lihat yang pertama. Yang pertama itu ayatnya adalah 51 sampai 52. Saya bacakan dahulu ayat ini. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Jadi kalau kita teliti ayat ini, apa yang kita mau bawa, apa yang kita mau angkat ini adalah yang pertamanya itu makanan atau minuman. Makanan memberikan hidup yang kekal. Bukan sahaja hidup di dunia, tapi dia memberikan kepada kita hidup yang kekal dari dunia sampai ke surga. Mari kita lihat lebih lanjut, saudara.
Jadi kita selama ini beberapa minggu juga kita telah melihat bahagian Injil Yohanes ini, dan minggu lalu saya mengajar bahwa Yesus menekankan kepada dirinya itu sebagai roti yang hidup. Dan dilanjutkan lagi, dan minggu ini kita mau melihat lanjutan itu. Bagaimana Yesus menjelaskan tentang konsep roti yang hidup ini. Jadi yang pertama ini adalah makanan memberikan kepada kita kehidupan, bukan secara fisikal sahaja. Maksudnya ini adalah kehidupan yang kekal. Ayat 51 tadi itu mengatakan seperti ini. Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga." Yesus mengatakan, kalau sebelumnya itu dia memberi makan kepada 5.000 orang, sekarang dia mengatakan, "Akulah roti yang sebenar." Akulah roti itu yang telah turun dari surga, kata Tuhan Yesus. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Nenek moyang kamu yang makan roti, makan mana di padang gurun, mereka makan, mereka telah mati. Tetapi bagi saya, kalau kamu makan roti ini, akulah roti ini. Kalau kamu makan dari roti ini, kamu akan hidup selama-lamanya. Jadi makanan yang Yesus berikan itu memberikan kepada kita hidup yang abadi, kekal, dari bumi sampai ke surga. Hidup itu tidak berhenti, tidak binasa. Dia akan terus berkekalan sampai selama-lamanya. Syaratnya kita harus memakan roti itu. Jadi bagaimana kita boleh memakan roti itu? Apakah yang dimaksudkan dengan memakan roti itu? Saudara dan saudara sekalian, memakan roti itu artinya mengambil bahagian. Kalau roti itu ada di hadapan kita dan kita tidak makan, kita tidak akan kenyang. Demikian juga roti yang disediakan oleh Yesus ini, kalau kita tidak makan, kita tidak akan dikenyangkan oleh roti itu. Nah, kepada saudara yang sudah lama menjadi orang Kristen, kan kita tahu roti yang dimaksudkan oleh Yesus di sini adalah Dia sendiri, kan? Dia itu adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu menjadi manusia. Jadi roti itu yang Yesus berikan itu memberikan kepada kita makanan yang menghidupkan kita buat selama-lamanya. Bukan roti fisikal, tapi roti rohani. Dalam perjanjian lama, firman Tuhan mengatakan bahwa dia makan itu firman. Bagaimana kita boleh makan firman? Mendengar firman itu. Mempercayai firman itu. Dia menjadi makanan rohani bagi hidup rohani kita. Jadi bila kita makan roti ini artinya kita mengambil bahagian dalam roti itu. Firman itu, seperti kita makan firman itu, yang mengenyangkan kita. Kita ini, walaupun kita hidup secara fisikal, secara jasmania, kita dikenyangkan oleh makanan jasmania, tetapi ada satu bahagian dalam hidup kita ini yang tidak mungkin boleh dikenyangkan oleh makanan jasmania. Ada satu kekosongan dalam hidup kita ini yang tidak boleh dipuaskan oleh makanan jasmania. Ya, hanya boleh dipuaskan oleh satu makanan yang berbentuk rohania. Hati kita yang kosong boleh menjadi penuh, sedih boleh menjadi gembira, tak puas hati boleh jadi puas, karena kuasa firman itu yang telah meresap
dalam hidup kita. Apa artinya ini, saudara? Artinya sekarang Yesus mengatakan begini, kalau kamu percaya kepadaku, makanlah itu, makan roti itu, makan daging itu. Kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan hidup selama-lamanya. Kita diingatkan kan satu ayat, Yohanes pasal 3 ayat 16. Barang siapa percaya kepada siapa? Kepada Yesus kan maksudnya itu. Yohanes pasal 3 ayat 16. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang dalam Injil Yohanes pasal 6 ini, Yesus sendiri mengatakan, kalau kamu makan dari daging ini, kamu akan hidup selama-lamanya. Bermana apa, saudara? Bermana pada hari ini. Pada hari ini, kalau seseorang itu percaya kepada Yesus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, percaya di hati, mengaku di mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, dia diselamatkan. Bahkan bukan dia saja, tetapi seluruh isi keluarganya. Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus itu. Akulah roti ini. Pada waktunya masa kita sampai, kita kembali ke debu dan kita kembali ke tanah. Jasad kita disemadikan, dikebumikan. Tapi ada satu yang hidup. Itulah roh kita itu yang dihidupkan oleh Yesus Kristus. Karena kita mendengar, percaya kepada Dia. Dan pada waktunya di hadapan takhta anak domba itu, berduyun-duyun manusia seperti lautan menghadap domba itu dan memuji Tuhan. Kudus, kudus, kudus. 24/7. Tidak berhenti-henti. Kita hidup. Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus. Tetapi bagi orang-orang Yahudi yang mendengar pada waktu itu, apa mereka buat? Mereka bertengkar. Karena mereka tidak dapat mengerti. Mereka tidak menggunakan pemahaman rohani. Mereka tidak dapat mengerti. Mereka tidak dapat menerima hakikat pengajaran Yesus Kristus itu. Bagaimana mungkin, kata mereka tanya di antara satu sama lain. Bagaimana mungkin dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Kecuali barangkali kalau dia mati. Itu pun daging manusia kita tidak makan. Dan inilah yang boleh terjadi, saudara. Kalau Roh Kudus tidak ada di dalam kita, yang boleh mencerahkan pikiran kita, menembusi batas-batas pemikiran manusiawi, dan dapat melihat betapa indahnya rahasia, misteri pengajaran Tuhan Yesus Kristus ini. Kita ini kan bukan setakat, wujud kita ini bukan setakat manusiawi, fisikal. Firman Tuhan mengatakan begitu. Umur kita juga terbatas. Dan bila kemah kita ini dibuka, kita harus berjalan. Tetapi perjalanan kita adalah menuju ke surga. Untuk sampai ke surga, roh kita itu harus diselamatkan. Dan inilah kelangsungannya, inilah lanjutannya, inilah penjelasannya yang kita harus angkat daripada kata-kata Tuhan Yesus ini. Akulah roti yang telah turun dari surga. Tapi saudara sekalian, ada berita baiknya kan? Berita baiknya adalah kematian ini adalah pintu masuk surga. Oleh sebab itu dalam setiap kebaktian pengkebumian sekalipun, kita mampu untuk memuji Tuhan. Karena kita tahu kita memasuki
rumah Tuhan yang kekal. Nah, itulah caranya saudara kita melihat pengajaran Tuhan Yesus ini. Jadi yang pertama ini, makanan yang Yesus berikan kepada kita itu memberikan kita hidup yang kekal selama-lamanya. Ini bukan berarti kita menafikan keperluan makanan jasmania kita. Itu perlu, saudara. Selagi kita di dalam dunia ini, kita memikirkan makanan, kita memikirkan minuman. Kalau tidak, kita tidak boleh melayani Tuhan. Jadi jagalah makanan kamu, jagalah minuman kamu, bersehat-sehat, supaya kita terus dapat hidup melayani Tuhan. Tetapi kembali kepada pengajaran Tuhan Yesus ini, Dia adalah makanan yang memberi kehidupan yang kekal. Dari bumi ke surga sana, nyawa kita tetap bernafas, kita tetap hidup kita. Kan itu rahasia yang sangat besar yang kita boleh dapat dari pengajaran Tuhan Yesus. Jadi yang pertama tadi apa? Makanan yang diberikan oleh Yesus itu memberi kita hidup bukan saja di dunia, tapi kekal kehidupan kita. Yang kedua, saudara, daripada pengajaran Tuhan Yesus ini, ada satu dimensi lagi yang dimasukkannya. Nah, yang kedua ini, makanan roti hidup itu, Yesus itu, firman itu, membangkitkan sebuah kehidupan. Kehidupan yang dibangkitkan pada akhir zaman, maksudnya. Kehidupan yang dibangkitkan pada akhir zaman. Bukan setakat kehidupan yang semasa kita hidup, tetapi ada satu kehidupan yang dibentuk, dibangkitkan pada akhir zaman. Akhir zaman kan kita semua tahu. Akhir zaman artinya apa? Tiada kehidupan. Tapi bagi kita yang memakan buah, makanan ataupun memakan roti yang Yesus berikan ini, kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Mari kita lihat ayat-ayat ini. Ayat 53 dan 54. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia, maksudnya dirinya, firman, dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Saudara dan sekalian, kita sudah melihat tadi poin yang pertama kita, makanan ini yang Yesus bilang, roti ini, firman ini, dia sendiri, siapa yang makan dari ini hidup selama-lamanya, kata Tuhan Yesus. Tetapi ada poin yang baru yang dimasukkan di sini, saudara. Apakah poin yang baru itu? Poin yang baru itu ataupun aspek yang ditambah itu adalah meminum darahnya. Kita ini bukan kanibal punya orang, ya. Kita bukan makan orang, kita bukan minum darah orang, bukan. Itu kehidupan kanibal, itu kehidupan orang yang tidak bertamadun. Kita bukan seperti itu. Yesus mengajar sesuatu bahasa perlambangan yang digunakannya untuk menyampaikan maksud rohani yang lebih dalam. Jadi darah, saudara. Tadi kita sudah lihat roti, daging, sekarang darah. Apa signifikannya darah ini? Kamu pun tahu juga, ya. Darah ada nyawa. Bila firman Tuhan kata jangan makan darah, artinya orang itu harus dibunuh, baru kita dapat makan darahnya. So jangan makan darah artinya apa? Jangan bunuh orang. Jadi di sini apa yang kita mau lihat, saudara?
satu aspek baru. Bila darah tertumpah, nafas juga berhenti. Bila Yesus mengatakan minum darahku, artinya darahnya tertumpah, dia mati. Berkorban, saudara. Bagaimana Yesus menjelaskan siapakah dirinya ini. Dia kata, akulah roti hidup. Akulah daging itu. Bukan itu saja kata Tuhan Yesus. Aku akan mati untuk kamu. Dan hari ini kita tahu Yesus mati di atas kayu salib. Untuk apa, saudara? Bagi mereka yang mau membunuh Yesus, mereka mengatakan kita sudah berjaya mengekang kemarahan Yesus Kristus. Dia sudah mati, kita salibkan. Tapi firman Tuhan kata apa? Apa yang dipikirkan manusia bukanlah yang dipikirkan oleh Allah. Manusia berpikir mereka telah membunuh Yesus, tapi dengan cara yang sama, darah tertumpah itu, kehidupan dapat dinikmati oleh mereka yang percaya. Nah, ini signifikannya, ini kepentingannya. Yesus mengatakan, siapa yang makan dari dagingku dan minum darahku, dia akan hidup. Dan pada akhir zaman, kata Tuhan Yesus, akhir zaman itu berhenti semua tamadun. Akhir zaman itu berhenti semua denyutan nadi. Tidak ada kehidupan. Tapi Yesus kata apa? Aku akan bangkitkan dia pada waktu itu. Puji Tuhan, saudara. Inilah janji Tuhan yang telah diberikannya kepada kita. Sekarang jemaat Tuhan kita yang percaya ini, kita sudah mendapat hidup yang kekal itu karena kita sudah percaya kepada firman itu. Kita sudah mengambil bahagian dalam kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kali waktu kita mengadakan perjamuan kudus di dalam gereja, kita diperingatkan oleh kebaikan Tuhan itu. Bila kita mengambil bahagian dalam perjamuan kudus, selalu kita mengatakan sebagai peringatan akan Dia. Memang ada orang yang tidak dapat menerima perjamuan kudus seperti sekarang ini. Ada jemaat kita yang tidak ada capaian internet, maka dia tidak dapat mengikuti kebaktian ini dan dia tidak mengadakan perjamuan kudus. Tidak semestinya orang-orang seperti itu akan mati. Karena itu adalah peringatan, kita diingatkan. Dan kepada kamu yang mengikuti kebaktian ini, dan kamu mengadakan perjamuan kudus di rumahmu, di depanmu, di mejamu ada roti, ada anggur atau oren. Bila kamu ambil itu roti, bila kamu minum itu oren, kamu diperingatkan akan kehidupan dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Oh, waktu aku makan roti ini dan aku minum darah ini, inilah sebenarnya yang telah dilakukan oleh Yesus untuk saya. Kau bilang, kita tidak mau salah gunakan perjamuan kudus ini. Rasul Paulus kata ada orang yang mempermainkan, menghina perjamuan kudus sehingga ada yang mati. Karena mereka mencela, mereka menghina, tidak menggunakannya dengan baik. Karena ini rahasia yang Tuhan sendiri telah nyatakan kepada kita. Jangan kita permainkan, jangan kita hina perjamuan ini. Sesuatu yang memperingatkan kita akan kedudukan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, janganlah kita ragui kebenaran pengajaran Tuhan Yesus Kristus ini. Hargailah roti yang di meja kamu itu sekarang. Hargailah, hormatilah oren yang kamu sediakan. Atau
anggur yang kamu sediakan. Semoga melalui itu kita diperingatkan. Bukan mendapatkan keselamatan, bukan. Diperingatkan keselamatan yang sudah ada pada kita itu. Jadi itu yang kedua ya. Makanan itu memberikan kepada kita sebuah kehidupan. Makanan yang Yesus berikan itu. Kehidupan ini nilainya lebih tinggi, lebih besar, skopnya lebih luas. Karena ia sampai ke surga sana. Kepada kita yang mendapatkan kehidupan yang seperti itu. Itulah yang membuat kita kuat, saudara. Mengharungi waktu-waktu sesak seperti ini. Karena kita tahu pada waktunya hidup kita tidak juga akan berakhir. Kita bersama Tuhan selama-lamanya. Itu yang kedua yang kita boleh belajar pagi ini. Apalagi yang ketiga. Yang ketiga ini Yesus mengatakan, apa yang saya berikan kepada kamu, dagingku, pengorbananku, darah itu, kalau kamu mengambil bahagian dalam ini, kepastian, jaminan kedudukan hidup kamu terjamin, guarantee. Sudah kena guarantee dia. Sudah dijamin. Kalau kamu makan dari roti ini, kata Tuhan Yesus. Mari kita lihat ayat itu. Ayat 56 sampai 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Jadi diulang ya, Yesus ulang lagi. Tidak membosankan. Ulangan ini kadang-kadang bila kita ulang-ulang, orang rasa bosan. Lagi-lagi katanya. Sudah tahu, ulang lagi. Bagi kita yang minda kita tajam dan bijak, puji Tuhan kita boleh mengerti. Sekali cakap kita boleh mengerti. Tetapi bagi manusia, sifat kita manusia. Kita ini adalah makhluk pelupa. Seperti firman Tuhan mengatakan, bila kita nampak cermin, tetap muka kita di cermin, tengok muka kita di cermin. Tetapi pada waktu kita alihkan muka kita sudah lupa siapa kita. Tengok cermin lagi. Oh ini rupanya mukaku. Lepas itu kita jalan, lupa lagi bagaimana rupa kita. Tengok lagi di cermin. Nah, tidak tahulah ada orang kasih yang seperti itu ya. Selalu tengok cermin. Bukan apa? Dia mau tengok apa rupa dia. Ini sifat manusia. Dan dijadikan satu bahan pengajaran oleh Rasul Paulus. Bahwa kita ini, bila kita mendengar pengajaran firman Tuhan, marilah kita dengar dan fahami. Jangan seperti orang yang sekejap tengok cermin, lupa mukanya, tengok lagi. Itu adalah sifat manusia. Apatah lagi dalam petikan ini. Bukan sahaja mereka ini sifatnya manusia begitu, tetapi mereka intentional. Sengaja mereka tidak mau mengerti, tidak mau menerima. Yesus tahu sikap mereka. Dan dia ulang dan ulang dan ulang. Harap-harap dengan mengulang ini mereka akan mengerti. Namun
firman Tuhan mengatakan mereka ini tengkuk mereka bertegar. Janganlah pula itu menjadi sifat kita. Saudara dan sekalian, jadi ayat 56 ini dia tambah lagi. Dia ulang lagi. Allah bisa tegal biasa, perumpamannya kan. Sesuatu perkara yang baru, yang susah untuk dilakukan, tetapi kalau diulang-ulang melakukan, ia akan menjadi mudah. Jadi kalau matematik kamu yang di sekolah itu, kalau kamu rasa formula matematik itu susah untuk dimengerti, dikuasai, ulang. Kadang-kadang cikgu pun mengajar ulang. Lama-lama yang susah itu menjadi biasa bagi kita. Kita harap begitulah gayanya kalau kita menangani firman Tuhan. Jadi kembali di sini saudara. Yesus jelaskan lagi. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku dan akan hidup oleh aku. Inilah roti. So ulang. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ulang lagi, ia akan hidup selama-lamanya. Jadi apakah kata-kata yang kita boleh angkat di sini saudara tentang makanan? Yesus mengatakan bahwa aku menjamin kamu, aku beri kamu kepastian, aku beri kamu jaminan bahwa kamu yang percaya kepadaku, mengambil bahagian dalam hidup dan kematian Yesus Kristus. Bagi kamu yang seperti itu, kamu akan mendapat hidup. Bukan di dunia sahaja, selama-lamanya. Yang akan merentas atmosfera ini dan masuk dalam alam surga. Itulah janji Tuhan untuk semua orang yang percaya. Barang siapa percaya kepada anak manusia ini, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Di sini pasal yang ke-6 ini, Yesus sendiri mempersonakan kata-kata itu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia hidup selama-lamanya. Saudara dan sekalian, kita berharaplah dan kita berdoa, semoga kita diberkati oleh makanan yang dari surga ini, yang sudah pun menjadi bahagian kita. Dan Yesus memberi jaminan, tidak akan, firman Tuhan mengatakan, dia tidak akan membiarkan kita hidup seolah-olah kita ini yatim piatu. Bukan di dunia saja, sampai ke surga sekalipun kita dipeliharanya. Jadi saudara dan sekalian, kita puji Tuhan kepada semua kita yang sudah makan dari daging ini dan minum dari darah ini. Setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus, marilah kita sekali lagi dihiburkan oleh pengertian, oleh jaminan yang Yesus berikan kepada kita. Supaya kita tidak melupai Dia setiap kali kita mengambil bahagian dalam perjamuan kudus. Tapi yang paling penting sekali saudara, adalah kepada mereka yang belum lagi menerima hidup kekal ini. Dan kalau pada hari ini engkau mendengar firman Tuhan ini buat pertama kalinya, janganlah keraskan hatimu. Percayalah Dia di hatimu dan akuilah Dia di mulutmu. Engkau akan diselamatkan. Formula ini mudah. Percaya Dia di hatimu dan akui Dia di mulutmu.
doa yang singkat itu, atau satu doa saja, kita boleh sampai kepada alam hidup yang kekal untuk selama-lamanya bagi kita. Jadi saudara dan saudara sekalian, saya mendorong kepada kita semua, marilah kita bergabung, berdoa supaya jemaat kita terus dikuatkan di dalam pengertian ini. Bahkan saya dorong Anda semua, mari kita berdoa bergabung bersama. Setiap hari Jumat kita gunakan waktu itu 1 jam itu. Setiap malam Jumat, setiap hari 5 malam Jumat, jam 8 sampai jam 9, 1 jam saja. Bukan 2 jam tengok TV, bukan. Bukan 2 jam tengok wayang, bukan. Bukan 1 hari memancing, bukan. Bukan 1 hari menumbat, bukan. 1 jam saja. Hari 5 Jumat. Berdoa bersama. Sertai kami yang berdoa setiap minggu ini. Lebih kurang 20 orang, 30 orang. Dalam paroki kita ini yang ada, kalau saya kira-kira di dalam grup paroki kita ini ada 300 lebih 400 orang. Di dalam grup 1 paroki dan 2 paroki. Daripada 300 orang itu, lebih kurang 30 saja yang ikut berdoa. Kan, kita ada handphone, artinya kita ada capaian internet. Takkanlah 10% saja. Mentang-mentanglah kita mengajar perpuluhan 10%, berdoa pun 10% juga kehadirannya. So, saudara dan saudara sekalian, sambil kita bercenaga, ya, marilah kita bergabung berdoa. Selain dari banyak doa yang kita angkat, doakanlah supaya keluargamu mendapat makanan ini, makanan rohani ini. Kamu juga boleh menjadi pastor dalam rumah tanggamu, pastor dalam keluargamu. Mereka yang sudah diselamatkan di dalam rumahmu, rumah tanggamu, kanak-kanak, muda-mudi, dewasa, bujang, berkeluarga. Semua mereka ini, walaupun mereka tidak cakap, mereka memandang kepadamu, ketua isi rumah, untuk menjadi pastor bagi mereka. So, mari kita mainkan peranan itu. Jadi saudara dan saudara sekalian, kembali kita kepada tema kita hari ini. Kita perlukan makanan untuk kelangsungan hidup di dunia. Tetapi itu hanya satu bahagian saja. Kita memerlukan satu lagi jenis makanan dan minuman yang menjamin kelangsungan hidup kita di dunia dan di akhirat, di surga. Semoga tema ini mendorong kita untuk lebih setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Engkau yang bertakhta di surga, turun ke dalam dunia kami, supaya kami terbuka minda kami, mengerti rahasia yang Tuhan sediakan. Dan pada hari ini sekalipun kami mendengar dan belajar bahwa Engkau telah turun dari surga, berkorban demi manusia, supaya pintu surga bagi kami terbuka. Semoga Tuhan memberi kekuatan kepada kami untuk meneruskan kehidupan kami dalam waktu-waktu yang seperti ini sekalipun. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudari, mari kita berdiri bersama-sama untuk melepaskan pengakuan iman Nation sebagai respon kita kepada firman Tuhan yang dikongsikan sebentar tadi. Mari berdoa. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa,
pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat atau yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal dipernakan oleh Bapa. Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan sebab dia satu dengan Bapa, maka segala sesuatu dijadikan olehnya. Untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dia turun dari syurga. Dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke syurga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak. Serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia akan datang. Amin. Silakan duduk saudara dan saudari untuk mendengarkan pengumuman. Baiklah, selamat pagi. Terlebih dahulu saya ucapkan kepada saudara dan saudara sekalian, terima kasih karena terus mengikuti ibadah kita setiap minggu, walaupun di dalam talian. Dan kepada Anda yang berdoa sendiri di rumah-rumah juga, kita bersyukur kepada Tuhan karena mereka juga tidak lupa mengikuti kebaktian di dalam rumah masing-masing, walaupun barangkali tidak dapat bersama-sama kita dalam talian. Terima kasih juga kepada semua jemaat yang menyokong pelayanan kita di dalam paroki ini. Dengan kerjasama kamu, sokongan moral kamu, juga sokongan keuangan kamu, doa kamu, semoga kita akan terus maju ke hadapan. Dan bila pada waktunya kita boleh bergabung secara fisikal, maka kita akan terus meraihkan ibadah kita seperti mana yang telah diajarkan kepada kita supaya tidak meninggalkan ibadah kita. Ya. Dalam norma yang baharu ini, inilah ibadah kita dalam talian. Saudara dan sekalian, sehubungan dengan itu juga, walaupun ada SOP baru yang telah dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia yang berkait dengan ibadah, rumah-rumah ibadat Kristen dan sebagainya, tetapi bishop kita telah memberi kita nasihat supaya pada waktu sekarang ini kita belum lagi membuka gereja kita untuk tujuan ibadah, walaupun 50 orang saja, tapi kita belum buka lagi. Kita akan tunggu waktu yang sesuai, dan bila itu setelah kita dapat kepastian seperti itu, waktu yang sesuai, kita akan umumkanlah dan kita akan adakan kebaktian fisikal. Semoga semua yang kita lalui ini tidak membuat kita mundur iman, melainkan terus berjuang, bukan sahaja dalam mencari nafkah hidup, tetapi berjuang dalam mencari rahasia kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara dan saudara sekalian, kebaktian kita akan terus kita lakukan setiap minggu di pusat ini, dan kita akan siarkan secara langsung dalam talian. Jadi semoga Tuhan memberkati kita dalam waktu-waktu yang seperti ini. Semua pengumuman yang lain, saya percaya saudara sudah dapat mengikuti yang telah disiarkan dalam loop pengumuman kita sebelum kebaktian bermula, maupun dalam buletin kita digital, semuanya itu ada di sana. Dan marilah kita berdoa, semoga Tuhan melindungi kita, lindung diri, lindung semua. Mari kita teruskan kebaktian kita dengan
doa syafaat. Saudara dan saudari, mari kita berdoa untuk negara kita, Malaysia, khususnya dalam masa pandemik ini, supaya Tuhan memulihkan setiap orang, baik mereka yang sedang di karantin dan sebagainya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk peluang mengangkatkan doa ini kepada Tuhan, khususnya kepada negara kami Malaysia dan bahkan seluruh dunia yang berhadapan dengan COVID-19. Bapa, kami berdoa supaya Engkau menolong kerajaan untuk melakukan sesuatu bagi menyelesaikan permasalahan penularan COVID di Malaysia ini. Kami berdoa berikan hikmat, kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin kami yang berada di atasan. Kami berdoa supaya Tuhan melindungi kami, menjaga kami daripada dijangkiti virus 19 ini. Bapa, kami berdoa supaya Tuhan sembuhkan mereka yang sedang menderita di ICU ataupun di tempat-tempat tertentu yang sedang di karantin. Bapa, berikan penghiburan, berikan mereka kekuatan, dan kami berdoa supaya Tuhan menghentikan maut, kematian bagi mereka yang sedang menderita pada ketika ini. Kami mohon supaya Tuhan sekali lagi mengulurkan tangan-Mu untuk memberikan kesembuhan, penyembuhan daripada Tuhan, pembebasan, pemulihan daripada Tuhan kepada mereka yang sedang menderita virus ini. Bagi kami, supaya kami dapat mematuhi SOP yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, mentaatinya dan melakukannya untuk menjaga kami daripada dijangkiti oleh virus ini. Terima kasih Bapa, pengampunan-Mu terus-menerus berlaku di dalam kehidupan kami semua. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Tuhan, kasihanilah kami dan tuliskanlah semua hukum ini di dalam hati kami. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama-sama Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Bersama-sama kita berdiri. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan
Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mestilah berdamai antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Marilah kita bersalaman antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Saudara-saudaraku, karena Allah sangat baik kepada kita, aku menggasa kamu supaya mempersembahkan diri sebagai korban yang hidup, yang khas untuk Allah, dan yang menyenangkan hatinya. Demikianlah seharusnya kamu beribadah kepada Allah. Saudara dan saudari, angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya. Dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian. Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus, 3 oknum sama keagungan, tak terbahagi kemuliaannya. Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Bersama-sama, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga,
sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan di dalam Injil-Nya memerintah kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematian-Nya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Tinggalkanlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematian-Nya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darah-Nya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-murid-Nya sambil berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan Aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah Aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan Aku." Bersama-sama, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Karunia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekati dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Doa menghadap meja bersama-sama. Kami tidak datang ke meja-Mu, oh Tuhan, yang berbelas kasihan berdasarkan kepada kebenaran kami sendiri, tetapi berdasarkan belas kasihan-Mu yang sangat besar. Kami pun tidak layak memungut sisa-sisa di bawah meja-Mu, tetapi Engkau Tuhan yang sama, yang senantiasa berbelas kasihan. Oleh itu kurniakanlah kami Tuhan yang murah hati, agar dengan memakan tubuh-Mu Yesus Kristus dan meminum darah-Nya, tubuh kami yang berdosa dikuduskan oleh tubuh-Nya, dan jiwa kami dibersihkan melalui darah-Nya yang sangat berharga, agar kami selama-lamanya tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kami. Amin.
Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Allah kekal, Bapa kami yang di surga, kami mengucap terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucap terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Dan sekarang marilah kita menerima berkat daripada Allah kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anak-Nya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus besertalah dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Saudara dan saudara sekalian, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Amin. Jangan lupa nama Yesus yang benar, yang teguh. Nama itu perteduhan bagi jiwa yang teduh. Indahlah namamu, perlindungan yang teguh. Indahlah namamu, perlindungan yang teguh. Dalam itu maka Allah yang tiada bersesat, janji jadi kota jiwa yang tetaplah dan kekal. Indahlah namamu, perlindungan yang teguh. Indahlah namamu, perlindungan yang teguh. Nama Yesus penyelamat yang beranikan hatiku, mengadakan saya sangat girang, rajin dan teguh. Indahlah namamu, perlindungan yang teguh. Indahlah namamu, perlindungan yang teguh. Beritahukan nama Yesus sampai ujung dunia. Terpujilah nama Allah dalam Anak seindah. Indahlah
Mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih untuk kesempatan beribadah pagi hari ini, mendengarkan firman Tuhan, dikuatkan oleh firman Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kami sepanjang minggu ini, berkatilah usaha kami, berkatilah ladang-ladang kami, berkati anak-anak kami yang belajar, berkati jabatan di mana kami bekerja, supaya berkat-berkat ini yang berkelimpahan ini kami dapat kongsikan bagi kemuliaan Tuhan. Dan berkati kami dengan kemurahan-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan beserta kamu.